Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan video tentang osilasi dengan saya Muhammad Gifari Pranedia dan NIM F131240019 dan teman saya Silvana Putri Maharani dengan NIM F131240016. Saya Rahmania Paira dengan NIM F131240013. Saya Lulu Latifah dengan NIM F131240001. Saya Ihwana dengan NIM F131240007. Saya Muhammad Adil Gifari dengan NIM F131240025. Definisi osilasi. Gerak osilasi adalah gerak berulang yang dilakukan suatu benda, di mana benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya setelah menempuh beberapa selang waktu tertentu. Gerak osilasi juga dikenal sebagai getaran. Gerak osilasi terjadi ketika suatu sistem diganggu dari posisi kesetimbangannya. Benda yang berada dalam posisi kesetimbangannya memiliki total gaya 0 dan benda diam. Jika benda dijauhkan dari posisi kesetimbangannya, maka gaya Hooke akan menarik kembali benda tersebut ke posisi kesetimbangannya. Gerak Hooke atau hukum Hooke adalah hukum yang menyatakan bahwa pertambahan panjang suatu benda elastis berbanding lurus dengan gaya tarik yang diberikan, asalkan gaya tersebut tidak melampaui batas elastis bahan. Hukum Hooke diciptakan oleh Robert Hooke yang melakukan penelitian mengenai gaya yang bekerja pada benda elastis. Benda yang elastis adalah benda yang dapat berubah bentuk atau ukuran ketika diberi gaya, tetapi akan kembali ke bentuk semula setelah gaya dilepaskan. Contoh benda yang bisa digunakan untuk membuktikan hukum Hooke adalah karet gelang dan permen karet. Karet gelang bersifat elastis sehingga dapat kembali ke bentuk semula setelah ditarik sepanjang mungkin. Sedangkan permen karet bersifat plastis sehingga tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah ditarik. Besaran-besaran yang diberikan dengan hukum Hooke antara lain tegangan, yaitu kondisi benda yang mengalami pertambahan panjang ketika diberi gaya di salah satu ujungnya, regangan, yaitu perbandingan antara pertambahan panjang kawat dengan panjang normalnya. Gerak osilasi adalah salah satu kajian fisika yang memiliki aplikasi yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari, misalnya ayunan bandul, ayunan pada wahana, ayunan kaki, dan lain sebagainya. Osilasi didefinisikan menjadi 3, yaitu osilasi bebas, osilasi teredam, dan osilasi paksa. Rumus-rumus osilasi. Berikut rumus energi benda dalam osilasi harmonik sederhana. Yang pertama, energi sama dengan 1/2 dikali dengan konstanta kali dengan amplitude pangkat 2 dalam kurung cos kuadrat dikali dengan omega kali dengan periode ditambah dengan sudut fase awal ditambah dengan sin pangkat 2 dikali dengan omega kali dengan periode ditambah dengan sudut fase awal. Rumus yang kedua, frekuensi sama dengan omega dibagi dengan 2pi sama dengan akar konstanta per massa dibagi dengan 2pi. Yang ketiga, rumus frekuensi osilasi. Frekuensi sama dengan 1 dibagi dengan 2pi sama dengan akar K dibagi dengan massa. Contoh soal osilasi dan penyelesaiannya. Kanta 1. Nah, soalnya sebuah massa 0,5 kg digantung pada pegas dengan konstanta pegasnya 200 N per M. Jika massa tersebut digeser sejauh 0,1 meter dari posisi keseimbangan dan dilepaskan, tentukan 1. Frekuensi osilasi sistem tersebut, 2. Periode osilasi sistem tersebut, 3. Amplitudo gerak osilasi. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, mencari frekuensi osilasi. Untuk sistem massa pegas yang berosilasi secara harmonis, sederhana, frekuensi dapat dihitung menggunakan rumus F sama dengan 1/2pi akar K per M dengan menggantikan nilai K sama dengan 200 N per M dan M sama dengan 0,5 kg. Dari rumus tadi maka hasilnya F sama dengan 1/2pi akar 200 bagi 0,5 yang dimana 200 bagi 0,5 sama dengan 400. Jadi 1/2pi akar 400 sama dengan 1/2pi kali 20. 20 dari akar 400. 1/2pi kali 20 sama dengan 3,18 Hz. Jadi frekuensi osilasi sistem tersebut sekitar 3,18 Hz. Kita masuk ke periode osilasi.
Periode adalah kebalikan dari frekuensi, yaitu T sama dengan 1 per F dengan nilai F yang kita dapat tadi 3,18 Hz. Jadi T sama dengan 1 per 3,18 yang hasilnya 0,314 detik. Jadi periode osilasi sistem tersebut adalah sekitar 0,314 detik. Dan yang ketiga, amplitudo gerak osilasi. Amplitudo gerak osilasi adalah jarak maksimum dari posisi keseimbangan yang dicapai oleh benda tersebut. Dalam soal ini, benda digeser sejauh 0,1 meter dari posisi keseimbangan, sehingga amplitudo osilasinya 0,1 meter. Jadi kesimpulan dari soal ini, frekuensi osilasinya 3,18 Hz. Periode osilasinya sekitar 0,314 detik. Contoh soal kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang osilasi. Berikut soalnya. Sebuah benda 0,8 kg dihubungkan pada sebuah pegas dengan K sama dengan 400 N per M. Carilah frekuensi pada periode gerak benda ketika menyimpang dari kesetimbangan. Oke, baik, adapun penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus F sama dengan omega per 2 pi. Kemudian dijabarkan menjadi akar K per M dibagi 2 pi. Kemudian dimasukkan nilainya. Akar 400 per 0,8 dibagi nilai dari 2 pi yaitu 6,28. Jadi 400 per 0,28 dibagi 6,28 yaitu 3,56 Hz. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai frekuensi, kemudian kita mencari nilai periode dengan rumus T sama dengan 1 per F. F itu adalah frekuensi. Jadi 1 per 3,56, di mana nilai 3,6 ini didapatkan dari nilai frekuensi. Jadi 1 bahagi 3,56 adalah 0,28 skon. Contoh soal ketiga. Ini adalah soal dan penyelesaian yang akan kita bahas. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat sistem balok dan pegas. Pertama, balok tersebut diberikan gaya pada arah sumbu horizontal sehingga terjadi perpindahan sejauh X. Kemudian, balok tersebut dilepaskan dan mengalami osilasi. Diasumsikan lantainya licin. Massa balok adalah M dan konstanta pegas adalah K. Tentukan periode osilasi dari balok. Berikut adalah penyelesaiannya. Langkah pertama, membuat diagram benda bebas. Kita bisa membuat seperti pada gambar. Terdapat sistem balok dan pegas seperti yang terdapat pada contoh soal. Kita misalkan terjadi perpindahan X ke kanan sehingga dengan memotong sistem ini akan memperoleh gambar seperti berikut, di mana gaya pegas mengarah ke sumbu X negatif. Penyelesaian kedua, berdasarkan gambar tersebut kita mengaplikasikan hukum Newton kedua. Sehingga diperoleh sigma fx sama dengan M kali A. Minus fx sama dengan M kali A. Sehingga diperoleh min 2fx sama dengan M kali A. Sehingga dengan menggunakan F sama dengan K dikali X kita dapat memperoleh 2kx sama dengan M kali A. Seperti yang kita bahas pada bagian sebelumnya tentang persamaan gerak osilasi, X sama dengan A cos omega T ditambah sudut fasa, dan A sama dengan min A 2 kuadrat cos omega T ditambah sudut fasa. Ya, untuk penyelesaian ketiga, mensubstitusikan persamaan kedua ke persamaan ke-1 untuk menyelesaikan persamaan-persamaan tersebut. Sehingga kita bisa tuliskan min 2kx sama dengan M kali A. Min 2ka cos omega T tambah sudut fasa sama dengan min M omega kuadrat A cos omega T tambah sudut fasa. Di sini A cos omega T ditambah sudut fasa pada ruas kiri dapat kita bagi dengan A cos omega T tambah sudut fasa pada ruas kanan. Sehingga diperoleh omega kuadrat sama dengan 2k per M. Omega sama dengan akar 2K per M.
Sehingga kita memperoleh frekuensi sama dengan 1/2 pi akar 2K per M. Sehingga kita memperoleh T atau periode dari sistem balok pegas tersebut adalah 2 pi akar M per 2K. Baik, saya akan membawakan contoh penerapan osilasi di kehidupan sehari-hari. Masuk ke contoh. Untuk yang pertama itu adalah ayunan. Ayunan termasuk osilasi karena geraknya adalah bolak-balik secara periodik di sekitar titik keseimbangan. Gaya pemulih dari gravitasi menarik ayunan kembali ke posisi tengah setiap kali bergerak menjauh, menciptakan gerak harmonik sederhana yang berulang. Masuk di contoh kedua, yaitu shock pegas pada kendaraan. Shock pegas pada kendaraan masuk ke osilasi karena sistemnya dirancang untuk meredam getaran akibat guncangan. Ketika kendaraan melewati jalan bergelombang, pegas akan berosilasi bolak-balik untuk menyerap energi dari guncangan dan mengembalikannya secara bertahap. Gerak ini adalah bentuk osilasi teredam, di mana amplitudo getaran berkurang seiring waktu karena adanya gaya redaman dari shock absorber. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga yaitu pendulum pada jam. Pendulum jam termasuk osilasi karena bergerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik keseimbangan akibat pengaruh gaya gravitasi. Gerak ini merupakan contoh osilasi harmonik sederhana di mana periode pendulum tetap konstan atau bergantung pada panjangnya, sehingga dapat digunakan untuk mengatur waktu secara akurat. Baik, kita masuk ke contoh penerapan yang keempat, yaitu ada cradle. Atau cradle sendiri adalah tempat tidur bayi yang bisa bergoyang, termasuk osilasi karena melibatkan gerak bolak-balik secara periodik di sekitar posisi keseimbangan. Dalam Newton cradle, bola logam berisolasi saat saling bertabrakan, menunjukkan hukum kekelainan energi dan momentum. Pada tempat tidur bayi, osilasi terjadi saat cradle digerakkan dan gaya gravitasi mengembalikannya ke posisi semula. Baik, mungkin itu saja contoh penerapan yang bisa saya berikan. Di yang pertama ada ayunan, di yang kedua ada shock pegas pada kendaraan, dan yang ketiga adalah pendulum pada jam. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah cradle atau tempat tidur bayi. Baik, karena saya sebagai penutup, saya cukupkan sampai di sini video kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Apakah cepat kalau kau sudah Baru sekian dan 13124 dan teman saya Ayah Allah dan teman saya dulu. ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Gifari. Sudah ya, boleh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan. Atau satu kali dari saya. Adapun anggota kelompok saya